Gue Dennis Johan. Dan gue Victor. Hari ini kita akan masuk ke episode berikutnya nih. Yes. Sesuatu yang lebih menarik karena mungkin pertanyaan langsung juga dari salah satu teman kita ya. Iya, benar. Juga. Dan hari ini apa tuh Tor yang mau lu bahas? Iya, jadi ini ada salah satu pertanyaan dari teman gue sih di Facebook. Jadi dia masuk menonton beberapa video-video kita, dan dia menanyakan mengenai satu topik yang menurut gue juga menarik karena mungkin kita belum sentuh banyak dan gitu ya, itu adalah mengenai akhir zaman. Gitu. Waduh. Karena mengenai akhir zaman ini kan juga sebenarnya berhubungan banyak ya dengan nubuatan dan segala macam. Mungkin nubuatan kita sempat bahas dulu ya. Di episode yang dulu, cuman mungkin konteks dalam akhir zaman ini belum sempat kita sentuh banyak. Dan dia sempat share ke gue beberapa video sih sebenarnya sih, beberapa video mengenai nubuatan, ada Hosea, Daniel dan segala macam. Cuma mungkin yang hari ini kita bahas salah satunya aja, itu adalah mengenai kitab Hosea gitu. Jadi ini di kitab Hosea ini termasuk satu kitab yang juga kita tahu ada berisi mengenai nubuatan mengenai akhir zaman. Dan kita coba bahas itu hari ini. Cuma mungkin kita hari ini agak berbeda, jadi kita mungkin akan nonton videonya dulu nih. Video dulu di awal, kita nonton beberapa bagian, setelah itu baru kita bahas. Benar. Jadi kita nggak potong-potong. Iya, biar clear dulu lah ya, biar clear ya, yang mau dibahas itu apa. Gitu, Oke. Kalau gitu kita mulai ya. Siap. But in chapter 6, Hosea gives them hope, and through a powerful prophecy, he reveals two things. Number one, he lets them know when God would forgive them and revive the Israelite nation. And number two, he lets them know when God will raise them up to live in his presence. Oke, jadi kita potong dulu ya. Jadi kita lihat main line-nya dulu nih. Bahwa tadi dibilang di kitab Hosea 6 ini ada dua buah bagian, bahwa kapan bangsa Israel ini akan dibangkitkan, dan kapan bahwa bangsa Israel ini akan, sebenarnya bukan bangsa Israel sih, bahwa konteksnya bahwa seluruh dunia ya akan juga Bersama Tuhan lah ya. Ya, kedatangan Tuhan Yesus gitu. Oke, kita langsung maju ke video berikutnya. So let's go back to Hosea chapter 6 as it reads. Come, let us return to the Lord. He has torn us to pieces, but he will heal us. He has injured us, but he will bind up our wounds. And here it is. After 2 days, he will revive us. And on the third day, he will raise us up that we may live in his presence. Oke, nih ini mungkin ini ya, Dan ya. Kita ini video panjang banget, 30 menit. Jadi kita nggak mungkin bisa kasih lihat ke teman-teman semua. Tapi teman-teman yang mau nonton nanti akan gue masukin ya ke link deskripsi ya di video kita. Cuma intinya dari dua buah section tadi, mungkin yang gue bisa rangkum adalah, jadi di Hosea ini mengatakan bahwa selama 2 hari bahwa istilahnya bangsa Israel atau enggak apa ya sebutannya ya? Ya kalau ini sih basically ya 2 hari pertama mungkin Israel akan di-scatter dulu lah maksudnya. Nanti baru setelah di hari akhir ketiga, daripada hari kedua itulah baru nanti Tuhan Yesus akan mengumpulkan mereka kembali ya. Dan intinya baru di hari ketiga mereka akan hidup bersama dengan Tuhan gitu. Ya. Basically. Nah, dan kalau teman-teman sebenarnya ada juga beberapa fakta-fakta yang dimasukin di video ini sih. Kayak misalkan bahwa setelah Yesus meninggal atau Yesus disalib dan juga bangkit itu sekitar tahun 30-an. Setelah itu kan tahun 70 itu Yerusalem dihancurkan ya. Dihancurkan, lalu setelah itu juga muncul namanya Jewish diaspora. Di mana waktu itu juga bangsa-bangsa atau enggak orang-orang Yahudi ini scatter nih kemana-mana. Dan akhirnya setelah itu bangsa Israel mengalami penjajahan dari Gentiles itu berbeda-beda tangan lah. Benar. Dari Assyria, Persia, pokoknya Yerusalem juga dimiliki oleh banyak bangsa ya. Perang terjadi terus-menerus lah. Terus-terusan. Sampai akhirnya tahun 1948 ya, Israel ini kembali bersatu lagi gitu. Dan ini section terakhir ya. That Jesus was crucified in 30 AD. And at the point of his crucifixion, we have seen that is the point when the shepherd was struck, when their persecution began, when they lost their nation. So in 30 AD, that marked the beginning of their fall. So if you add 1,000 or 1 millennium to 30 AD, that brings you to 1030 AD. So from
30 AD to 1030 AD, here you have 1 millennium or 1 prophetic day after they were scattered. But the prophecy said that it would be after 2 days that they would be revived. So if we count from 1030 AD to 2030 AD, you have the second millennium or the second prophetic day. Okay. Now remember, Hosea said that after 2 days they would be revived, but on the 3rd day they will be raised to live in his presence. So, when does this 3rd day begin? Well, from 1030 to 230 AD, that's the 2nd day. So the 3rd day is from 2030 AD to 330 AD. So he says that on the 3rd day, they would be raised to live in his presence, which begins, the 3rd day beginning on 2030 AD. But before that, he says, on the 2nd day, they would be revived. So I want to paint the picture. He says on the 3rd day, that's when they would be raised to live in the presence of God. But before that, in the 2nd day, that's when their nation would be revived. So we should be able to look and see that somewhere close to the 3rd day, but in the 2nd day, we should see in history where their nation, Israel, was revived. Okay. This is neat. Well, history shows us that after hundreds of years of being scattered, abused, and banished from Israel, that amazingly, the Jewish people found victory against their enemies, and their nation, the land of Israel, was revived and established in 1948. Oke, kita sampai di sini dulu ya. Jadi itu sekian adalah video-video yang mungkin kita akan tampilkan hari ini. Dan ini nih, ada alasannya kenapa gue bahas ini di podcast Den. Karena jujur mengenai akhir zaman ini gue nggak gitu ngikutin. Dan gue tahu lu salah satu orang yang punya passion di dalam akhir zaman ini. Dan lu juga mempelajari. Jadi kenapa gue ajak lu nih buat ngebahas. Karena mungkin gue rasa lu juga punya knowledge lebih banyak mengenai akhir zaman ini. Nah, setelah nonton video tadi nih, mungkin jadi hari ini gini Dan, kita mungkin nggak akan ngebahas mengenai detail banget nih mengenai Hosea ini gitu. Tapi mungkin kita akan sedikit ngebahas mengenai Hosea. Setelah itu mungkin kita akan ngebahas mengenai lebih general nih perspektif mengenai akhir zaman. Nah, mengenai spesifiknya dulu nih. Menurut lu dari profesi yang tadi nih, kira-kira ada beberapa yang udah kejadian ya? Kayak bagaimana Jewish ini scatter around sampai kayak mereka terbentuk lagi. Nah, ini menurut lu gimana sih? Itu menurut lu mengenai nubuatan itu? Iya, memang itu udah, gue rasa itu ya, apapun yang dibahas dari video ini sih sebenarnya udah secara general udah dibahas oleh banyak orang ya, oleh teolog juga mungkin. Jadi ya kita sebenarnya nggak bisa bilang oh ini salah itu salah, karena memang ini udah dan itu udah terjadi juga, makanya udah ada bukti historikalnya. Memang udah dia benar-benar udah scatter dan dia udah kembali lagi di tahun 1948. Nah, jadi apa ya, interpretasinya boleh dibilang ya udah sesuai dengan secara general nih, udah karena sudah terjadi sebenarnya. Iya, udah terjadi dan udah disepakati lah, boleh dibilang udah disepakati. Nah, kalau yang lu lihat sendiri gimana, Tor? Iya sih. Cuma mungkin sedikit konteks buat teman-teman. Jadi di video tadi dia juga menyebutkan bahwa kan di Hosea itu cuma biasa sebenarnya 2 hari scatter, hari ketiga akan revive kan. Iya. Nah, itu dia mengambil juga di ayat lainnya bahwa kita kan bahwa 1 hari bagi Tuhan kan 1000 hari, 1000 tahun buat bagi manusia kan. Benar. Jadi di sini akhirnya mereka menginterpretasi bahwa mungkin 2000 tahun, makanya tadi kan kita sempat ngebahas video mengenai 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun. Betul. Jadi dari situ. Nah, menurut gue juga ya udah jelas sih. Nah, tapi pertanyaan berikutnya Dian, bagaimana dengan interpretasi yang selanjutnya tuh? Yang belum terjadi nih, bahwa dia di situ kan di video terakhir dia bilang bahwa kayak tahun 2030 nah, itulah mulai dari Millennial Kingdom lah ya. Gitu dia bilang. Nah, sebenarnya kalau itu sih udah banyak juga yang ngebahas. Cuman ya gue udah bilang kalau kita mau ngebahas satu interpretasi daripada nubuatan, sebenarnya kita juga harus ambil nubuatan-nubuatan yang lain. Daniel juga udah ngomong soal tribulation ya, maksudnya 7 tahun 1260
hari gitu ya. Itu juga di Revelation juga ada. Nah, itu yang kita harus matching gitu. Dan kita harus tahu bahwa Bible prophecy itu Bible history, literally. Jadi kita bisa lihat profesi nubuatan itu dari histori yang udah terjadi, dan Tuhan Yesus juga seringkali tuh menyembunyikan rahasia dari perumpamaan maupun dari dia punya berapa hari dia stay di suatu tempat. Contohnya kalau lu ingat bahwa ketika dia dia ketemu sama wanita Samaria yang dia aus, terus dia bilang ambil gua air, terus dia bilang apa urusannya orang Yahudi sama orang Samaria. Nah, kalau kita baca di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus stay di Samaria itu 2 hari. Jadi memang udah ada beberapa ayat yang secara jelas menunjukkan bahwa Tuhan Yesus akan ke Gentiles, maksudnya Samaria itu Gentiles ke Gentile world itu selama 2 hari, itu 2000 tahun literally. Nah, yang jadi permasalahan adalah dia itu kan ngomong tadi 2030 exactnya kan. Maksudnya secara itu sebenarnya mostly itu nggak akan terjadi sih. Maksud gue tuh mostly set to say this, tapi itu nggak akan terjadi di 2030. Kenapa? Karena kita bisa lihat dari profesi yang ada di Yeskiel, ada di Daniel 8 itu masih banyak yang belum terjadi. Dan ini yang kita harus tahu, ini yang membuat kita bisa tahu timeline yang pastinya. Apakah benar 2030 akan datang atau enggak? Karena di Yeskiel 38, 39 juga itu akan ada yang pertama adalah ada Sheba, Dedan, Tarsis sama yang Lions ini akan berteman dengan Israel, dan Israel dikatakan bahwa mereka akan put down the border, artinya dia akan lepasin dia punya pertahanan. Kalau sekarang ini masih terus perang, nggak mungkin, itu belum terjadi. Belum lagi dia masih perang terus sama Palestina juga belum say peace gitu. Jadi mereka masih tetap ketat banget gitu. Jadi ini belum terjadi. Terus juga Daniel 8 juga masih belum terjadi. Jadi dan Tuhan Yesus juga pernah bilang bahwa dia sendiri, dia pernah kasih perumpamaan kayak misalnya dia ada 10 virgin, kalau lu ingat. Ada 5 orang yang bawa wise virgin sama 5 foolish, yang 5 itu bawa cadangan minyak, sementara 5 lagi enggak. Dan dikatakan mereka sama-sama tidur kan. Tidur ke titik dimana ketika Tuhan Yesus datang, mereka yang foolish ini udah kehabisan. Kenapa sampai ketiduran? Karena Tuhan Yesus telat datang. Nggak sesuai dengan perkiraan mereka. Dan dari sini kita tahu bahwa Tuhan Yesus nggak akan exactly datang di tahun yang kita perkirakan. That's why ada di sana mereka sampai ketiduran. Dan ketiduran ini apa maksudnya? Apakah mereka, karena kalau kita lihat tidur di Alkitab tuh seringkali itu mengarah kepada mati sebenarnya. Jadi ya apakah itu maksudnya generasi yang di tahun 2000-an juga akan mati terlebih dahulu sehingga dibiarkan akhirnya nggak datang gitu. Akhirnya baru tiba-tiba Tuhan Yesus datang, atau bisa jadi di tahun 2030 itu baru start gitu. Maksudnya nggak Tuhan Yesus tiba-tiba datang, tapi mungkin it's all starting lah gitu. Jadi kita nggak tahu. Dan kalau kita lihat juga di kan gue udah bilang tadi Bible prophecy itu adalah Bible history kan. Nah, kita bisa lihat bahwa kayak misalnya tadi kan dibilang bahwa itu di tahun 30 AD itu kan Tuhan Yesus mati lah ya. Dan itu sebenarnya udah dinubuatkan dari Daniel kan. Daniel 9. Yang tadi lu udah sempat nonton juga yang Daniel 9 kan. Dan itu gua rasa udah disepakatin. Yang jadi masalah adalah yang kita harus tahu adalah bahwa nubuatan itu kan berdasarkan pengkhotbah bilang bahwa segala sesuatu tuh nggak ada yang baru. Jadi segala sesuatu yang udah terjadi akan terjadi lagi. Dan kalau kita sama-sama tahu itu bahwa Jewish itu udah scatter kan. Dan sejak maksudnya 30 AD itu nubuatan tentang Mesias yang daripada Daniel itu adalah 70 weeks kalau lu ingat, dan itu 69 weeks, yang sisanya 1 weeks itu adalah 7 tahun masa kesulitan, itu adalah 483 tahun dong, 69 weeks, dan itu dimulai dari ketika the decree pertama kali keluar. Decree pertama kali yang di situ yang kita harus tahu adalah itu keluar dari decree-nya Xerxes. Jadi Medes Persia. Jadi kan Jewish itu kan 70 tahun dia di bawah Babilonia, kemudian dia berdoa, Daniel berdoa, dan kemudian Gabriel datang kasih pesan bahwa 70 weeks, dan itu mulai dihitung tuh, mulai start dari decree pertama untuk Yerusalem dibuat. Sebenarnya decree pertama dari Cyrus, tapi dia hitung dari ketika Xerxes ini nih sampai ketika Tuhan Yesus datang. Dan itu juga dipisahkan, maksudnya kayak 62 weeks, 7 weeks, 7 weeks, 62 weeks baru 1 week gitu. Nah, dari situ kan kenapa dipisah, karena itu yang pertama itu nubuatan tentang Ezra sama Nehemia yang punya pelayanan sampai 7 weeks yang pertama, baru nanti 62 weeks itu sampai Mesias datang. Nah, itu kan udah terjadi. Yang harus kita tahu adalah itu terjadi lagi gitu. Itu terjadi lagi di tahun 1537. Tapi nggak di bawah Medes Persian. Kalau itu kan tadi Medes Persian kan, Xerxes kan. Kalau yang di 1537 itu adalah Ottoman Empire. Ottoman Empire, dan jadi mengulang lagi gitu. Mengulang lagi, itu terjadi lagi, didikri lagi, bangun lagi Yerusalem. Nah, itu kalau kita hitung sama dong, maksudnya kayak Bible prophecy adalah history, kita akan hitung bahwa 69 weeks itu adalah tambah 483 tahun, itu adalah tahun 2020.
Dan kita sama-sama lihat bahwa di tahun 2020 ini transisi udah dimulai gitu. Nah, yang jadi masalah kan adalah tadi dia bilang 2030. Nah, ini agak nggak match kan. Nah, 2020, 2030 karena memang gue percaya bahwa nggak se-exact, maksudnya nggak se-exact yang sesuai yang kita bisa put dates on it gitu loh. Jadi apa kita bisa tahu apanya ya, timeline kurang lebihnya. Cuman ya gue bilang kan tadi nggak akan terjadi, gue yakin 100 dekade ini nggak mungkin terjadi karena ada nubuatan-nubuatan di Ezekiel lain, di Daniel yang 8 segala macam itu belum terjadi, dan bahkan kita belum melihat belum melihat sesuatu yang dinubuatkan, maksudnya oleh banyak orang juga belum terjadi. Maksudnya Israel belum damai, maksudnya di sana juga masih, dan kalau kita sama-sama tahu kan, kalau memang ini udah mau akhir, itu nantinya sebenarnya kita akan udah kayak apa ya, kita harus tahu sebelum di rapture tuh manusia tuh akan berdagang, berjualan sama seperti biasa, tiba-tiba semuanya hilang gitu. Jadi that's why maksudnya orang nggak ada yang sadar nanti sebenarnya, karena sama seperti di hari like in the day of Noah kan, sama kayak orang di zaman Nuh, orang nggak ada yang percaya tentang ini udah mau pengumuman, karena senormal itu loh. Maksud gue tuh nggak mungkin tiba-tiba kita lagi chaos, tiba-tiba akhir zaman ya orang percaya semua dong tobat langsung. Cuman kan kenyataannya bahwa banyak orang yang nggak tobat karena itu nggak ada yang sadar gitu, karena ada juga ya bahwa akhir zaman akan datang seperti thief in the night, gitu ya, pencuri yang di malam hari gitu. Di malam hari, dan tiba-tiba yang semua baru tiba-tiba dimulai bener-bener, jadi nggak mungkin bisa kita prediksi se-exact itu sih. So jadi mungkin poin yang gue ambil adalah kayak kita perlu juga melihat nubuatan ini nggak boleh satu sisi aja ya. Lihat juga nubuatan yang lainnya. Dan poin keduanya adalah buat kita semua adalah buat supaya kita tenang ya. Jadi tidak secepat itu. Iya. Gitu. Nah pertanyaan berikutnya ini lebih general nih, Dan. Nah, tadi kan kita udah sedikit lah ngebahas mengenai akhir zaman yang tadi lu sempat mention. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya ada gini. Tapi kalau kita ngelihat sendiri nih di gereja gitu, kan sebenarnya jarang banget ya ada pembahasan mengenai akhir zaman. Karena banyak gereja menganggap kurang relevan gitu. Benar. Bahkan gue pun sendiri pun nggak gitu suka, karena menurut gue nggak pasti gitu ya. Iya gitu, nggak terlalu ya, menurut gue nggak terlalu melihat itu fungsinya di dalam kehidupan gue sehari-hari. Betul. Dan ini kan mungkin banyaknya juga dilihat lah oleh orang-orang lain. Dan banyak juga gereja-gereja, akhirnya banyak gereja yang kayak nggak membahas mengenai akhir zaman ini nih. Padahal ya memang satu sisi memang benar sih. Satu sisi adalah kayak di Matius kan Yesus bilang bahwa nggak ada yang tahu gitu kan kapan itu datang, not even the angels, malaikat. Tuhan Yesus sendiri dia bilang nggak tahu. The Son nggak tahu gitu, yang cuma tahu the Father gitu, bahwa Bapa doang yang tahu. Jadi menurut gua kayak siapapun kita yang mencoba untuk menemukan ya sebenarnya mungkin salah gitu, kemungkinan besar salah karena cuma Bapa doang yang tahu. Betul. Jadi satu sisi seperti itu, tapi satu sisi lagi yang kita bahas tadi bahwa datang seperti thief in the night, jadi nggak ada yang tahu. Jadi kita pun perlu berjaga-jaga sebenarnya. Nah jadi menurut lu bagaimana sih? Menurut tuh kayak mengenai gereja-gereja mungkin atau enggak pengajaran-pengajaran yang jarang banget ngebahas mengenai akhir zaman ini? Ya kalau menurut gue kita harus tahu dulu kenapa dia nggak membahas itu gitu loh. Karena memang kita dikasih satu Alkitab bukan cuma maunya ngebahas tentang grace atau tentang iman. Maksudnya ini ada full gitu loh. Maksudnya kita bahas dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Memang kita di orang perjanjian baru, tapi itu bukan berarti kita nggak usah perjanjian lama. Karena ada di Alkitab di situ untuk kita pelajari gitu loh. Bukannya untuk kita ya udahlah gitu, gue udah di perjanjian baru gue nggak usah bahas, ya nggak juga gitu. Kita harus tahu supaya kita bisa belajar di situ. Begitu pula dengan akhir zaman, makanya ada revelation kan, ada wahyu di situ. Maksudnya kalau nggak ada kalau kita nggak bahas ngapain ada wahyu di situ? Maksudnya berarti kita waste one thing gitu daripada Tuhan, dan kita nggak mau missing something gitu. Dan yang kita harus tahu adalah kenapa sih kita harus takut sama akhir zaman gitu loh. Kan kayak kita udah sama-sama tahu bahwa kita berpegang kepada hope of the glory, which is adalah rapture dan resurrected body. Jadi maksudnya kita itu yang kita pegang gitu loh. Jadi kalau orang nggak percaya tentang akhir zaman, itu juga at some point, what's your hope gitu? Karena our hope ya, kita percaya bahwa Tuhan Yesus is real, dia akan kembali, dan itu yang kita tunggu kan, hope of the glory gitu loh. Jadi ini yang sebenarnya Paulus juga bilang kita nggak boleh despise gitu loh. Don't despise prophecy, don't despise hal-hal kayak gini, karena ini adalah hope kita. Ini yang membuat kita untuk untuk terus menanti gitu loh. Kapan ya our bridegroom came gitu loh. Nah cuman yang jadi masalah ada juga yang terlalu fokus ya. Ini yang gue juga nggak setuju. Maksudnya kayak sama kayak lu bilang bahwa kita kan akhir zaman itu kan pertama nggak ada yang tahu itu exactnya kapan. Kedua, Paulus juga pernah bilang bahwa dari zaman mereka juga sebenarnya udah dibilang udah start akhir zaman. Jadi akhirnya ada orang-orang yang kan udah mau akhir zaman. Kita udah tinggalin kerjaan, maksudnya kita pelayanannya full, udah hidup bentar lagi Tuhan Yesus datang. Nah ini juga error gitu. Jadi akhirnya
kita harus balance sih. Gue percaya bahwa kita harus balance dan discipleship ini harus menjadi main thing. Maksudnya ini nggak boleh, akhir zaman itu nggak boleh jadi main thing. Karena akhir zaman ini boleh dibilang updated gitu. Maksudnya kayak emang setiap hari ada nubuatan terjadi kan nggak juga. Maksudnya itu yang kita harus tahu kayak 70 AD itu terjadi. Tapi bahkan dari ketika diberikan kepada Daniel itu butuh 69 weeks atau 63 kali 7 itu 483 tahun. Bayangin kalau lu ngomongin itu setiap hari guys. Nggak ada perubahan di hidup lu dan lu juga udah keburu mati sebelum lu lihat itu terjadi. Jadi apa gunanya? Ya gunanya adalah kita ada harapan. Kayak Daniel dikasih tahu supaya dia juga ada harapan buat dia juga. Tapi at some point kalau kita bahas itu terus, ya lu nggak ada perubahan hidup lu, terus lu nggak makin dekat dengan Tuhan dengan lu tahu akhir zaman. Dan kita harus tahu bahwa kita ngebahas akhir zaman banyak banget doom and gloom prophets ya, doom and gloom kayak bentar lagi kiamat. Nah ini yang bikin orang males dengan akhir zaman. Betul. Apa ya, kayak gua nggak mau bahas lah gitu, ngapain kayak bentar lagi kiamat apa sih yang lu maksud gitu? Itu yang pertama kita harus tahu. Kalau menurut lu sendiri kiamat itu apa? Menurut gue kiamat ya Yesus datang kedua kalinya sih. Yesus datang kedua kalinya. Dunia ini berakhir. Atau gimana menurut lo kiamat? Iya, gue percaya bahwa yang seperti kita bahas itu ada tribulation period, lalu ada juga. Berarti kiamat itu tribulation menurut lo? Iya, menurut gue. Menurut lo kalau kiamat yang kita bilang ada 7 years tribulation, kita nggak perlu takut. Kenapa? Karena pertama kita udah di rapture sebelum itu. Jadi literally kita nggak perlu apa ya. Bentar lagi kiamat. Karena kalau kita udah percaya ya, kita nggak akan masuk. Kedua, kalau yang lu masuk adalah Tuhan Yesus datang benar-benar untuk rule di millennial kingdom, itu kita lebih nggak perlu takut lagi. Karena kita udah menang sebenarnya. Body. Jadi kita udah nggak bisa mati lagi, nggak bisa sakit lagi, dan bukan berarti di 1000 tahun itu nggak ada orang yang nggak ada curse, karena di sana masih ada curse. Dan kalau kita mau bahas lebih dalam lagi, di millennial kingdom itu bukan new heaven and new earth. Jadi kalau kiamat lu maksud adalah 7 years tribulation, ya kita udah di rapture. Kalau setelah ini Tuhan Yesus datang, ada millennial kingdom, ini dunia belum selesai. Dunia tuh nggak habis, dunia nggak hilang, dan masih ada orang-orang yang belum mendapatkan resurrected body. Karena apa? Kenapa gue bisa tahu itu? Karena setelah 1000 tahun setan dilepas, mereka akan battle lagi dengan Tuhan Yesus. Itu namanya perang Armageddon. Jadi setelah itu baru new heaven and new earth. Barulah kita bilang hidup di surga di dunia gitu. Tapi juga masih di dunia, di New Jerusalem. Jadi kalau lu bilang kiamat dunia berakhir, itu salah. Itu siapa yang bilang gitu. Karena kalau lu baca di Wahyu, dunia itu nggak berakhir gitu. Tapi ya dunia tambah 1000 tahun bersama dengan Tuhan Yesus lebih enak. Tapi masih ada nih orang-orang yang boleh dibilang berdosa. Cuman kalau kita udah percaya, kita di rapture, kita udah dapat tubuh kemuliaan, kita udah nggak bisa nikah segala macam kan. Tapi masih ada orang yang lewat daripada 7 tahun tribulation, yang dia terima Tuhan Yesus, dia nggak dapat tubuh kemuliaan itu. Akhirnya dia masih beranak, dan karena Tuhan Yesus ada di sana, mereka tuh dibilang umurnya tuh panjang. Sampai orang yang berumur 100 tahun itu dibilang tuh itu a curse gitu. Karena umurnya pendek kan. Sementara kalau sekarang, lu 100 tahun udah panjang. Karena Tuhan Yesus nggak langsung rule. Jadi kalau kita harus tahu millennial kingdom itu apa, kiamat itu apa, baru kita begitu tahu definisinya, kita nggak akan takut. Kayak gue belajar akhir zaman, gue nggak pernah takut. Karena tuh gue tahu bakal di rapture. Kalau misalnya lu bilang, akhir zaman nih, corona segala macam, ya gue bilang ya Tuhan Yesus datang besok ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya bagus. Apa yang kita takutin. Dan yang lebih penting memang gue percaya adalah discipleship. Jangan sampai kita fokus ke akhir zaman, terus kita nggak ikut di rapture gitu. ini yang lebih kacau sih. Nah kalau menurut lu sendiri gimana, Tor? Sama sih, menurut gue kita perlu mengambil perspektif di tengah-tengah sih. Maksud gue setuju banget yang lu bilang bahwa bukan berarti kita juga tutup mata ya sama ini, karena menurut gue ini ada di dalam Alkitab, pasti ada maksud ya. Betul. Jadi pasti ada maksud, ada pesan yang mau disampaikan kepada kita. Dan gue percaya pesan itu adalah sebenarnya untuk kita berjaga-jaga sebenarnya. Betul. Untuk kita berjaga-jaga karena that day will come anytime gitu. Betul. Tanpa kita tahu. Jadi untuk itu ya sama seperti lu yang cerita yang lu bilang tadi bahwa mengenai yang wanita yang perawan itu loh, yang the 10 virgin itu, bahwa ya harus jaga-jaga, bahwa maksudnya kita benar-benar harus melakukan apa yang bisa kita lakukan di waktu yang ada gitu sih. Tapi di satu sisi juga menurut gue kita nggak perlu terlalu fokus atau nggak terlalu mati-matian mencari tahu gitu. Karena kalau kita belajar zaman dulu juga orang Farisi kan seperti itu kan. Iya. Orang Farisi mereka mempelajari, mereka merasa bahwa mereka tahu segala sesuatu isinya, dan bahkan saat Yesus datang, Mesias Yesus datang, mereka seakan tahu bahwa ini bukan gitu. Mereka meng-accuse karena mereka masa dia tahu kok semua isi Alkitab. Dan saat Yesus datang bilang, wah ini mah bukan gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat, kayak kita pelajari, banyak ya nubuatan-nubuatan yang Yesus sudah sebenarnya fulfill. Benar. Gitu. Tapi ya karena mereka merasa mereka paling mengerti, jadi mereka miss that revelation sebenarnya. Jadi menurut gua itu juga jadi pelajaran buat kita semua, supaya kita juga jangan
rasa kita tahu semuanya gitu. Rasa kita tahu, oh gue tahu nih Yesus datang kapan, gue tahu akan terjadi ini artinya ini. Jadi ya seakan-akan kita akhirnya miss nantinya gitu hal-hal yang sebenarnya ada di depan mata kita gitu. Jadi menurut gue itu sih, dan menurut gue itu sih perspektif mungkin kita perlu juga mengetahui, tapi nggak perlu takut. Gue setuju banget bilang tadi. Nggak perlu takut gitu. Justru kita harusnya ya menantikan sebenarnya, menantikan dan berjaga-jaga. Nah, pertanyaan berikutnya nih Dan, mengenai interpretasi nih, bahwa kita tahu bahwa kitab-kitab nubuatan ya, kayak tadi Daniel, Zakaria, Yeskiel, Hosea, atau enggak di Perjanjian Baru kan Petrus juga ya, 1 Petrus, 2 Petrus juga ada Revelation-nya, Wahyu juga. Dan ini kan biasanya kitab-kitab nubuatan ini kan bersifat misteri ya, nggak menggunakan bahasa-bahasa yang literal atau enggak yang langsung. Banyak juga kadang berisi puisi. Bener. Ada juga yang kita lihat juga ada yang hiperbola lah bisa dibilang ya. Ada, jadi agak karena kan ini apa ya, vision ya. Jadi kita kadang bisa mungkin nggak memiliki arti dalam realita, cuman nggak sesungguhnya. Makanya kita lihat di Wahyu tuh kan ada naga lah segala macam. Wow, itu mungkin adalah interpretasi daripada bangsa-bangsa atau apapun itu. Nah, dan kita udah banyak banget sih mendengar gitu interpretasi. Ada yang benar, kayak tadi ya sih di video tadi Hosea, tapi ada juga yang banyak juga yang salah gitu. Bahkan kayak duluan tadi sempat di-mention bahwa di abad pertama banyak orang-orang Kristen juga percaya bahwa Yesus itu datang pas zamannya dia. Makanya mereka dulu ada beberapa yang meninggalkan pekerjaannya. Mereka benar-benar literally bergereja tiap hari gitu, pertemuan tiap hari segala macam. Mereka karena merasa Yesus datang, tapi gagal juga. Kalau lu ingat juga dulu pas awal abad kedua ya, tahun 2000 katanya mau kiamat, gagal juga. Nah, jadi banyak orang yang menginterpretasikan segala sesuatu, tapi sebagai lu orang yang pelajari mengenai simbol-simbol dan segala macam, gimana sih cara kita mengetahui interpretasi yang benar gitu dari yang ngaco-ngaco gitu istilahnya? Sebenarnya kalau interpretasi benar atau enggak, ya kita harus tahu timeline dulu ya. Timeline dulu, dan kita juga harus tahu bahwa Bible prophecy, Bible history yang tadi gue udah bilang, bahwa kayak misalnya kita lihat di Revelation 6 itu mulai dari 4 horsemen yang gue bilang adalah ada corona di sana yang gue bilang White Horse segala macam. Itu sebenarnya itu udah diprediksikan dari 100 tahun lalu. 100 tahun lalu juga dibilang perang dunia pertama, kedua, oh ini 4 horsemen segala macam. Ya gua apakah kita bilang mereka salah atau enggak? Mereka belum tentu salah. Dalam arti mereka bisa, jadi Bible prophecy itu berulang-ulang. Maksudnya tuh ini adalah shadow dari apa yang akan real thing yang akan datang. Tapi kenapa mereka salah adalah karena mereka nggak lihat dari keseluruhan nubuatan tersebut. Dia cuma lihat dari Wahyu gitu loh. Oh ini nih Revelation. Ya salah nggak? Mungkin mereka benar gitu. At some point mereka bisa match dengan 4 itu. Ada sampar, ada penyakit, ada perang. Cuman yang jadi masalah adalah mereka nggak lihat bahwa di situ belum ada Israel. Itu yang mereka nggak tahu. Israelnya belum ada. Gimana mungkin Tuhan Yesus membalik gitu? Siapa yang terus maksudnya Tuhan Yesus kan harus rule di Israel, di Yerusalem. Kalau Israelnya belum ada, terus gimana? Nggak mungkin, nggak lucu kan? Sementara sebelum Tuhan Yesus balik tuh sebenarnya orang Israel itu nanti akan percaya pada Mesias. Sekarang masih nolak gitu. Jadi itu masih, gue bilang nggak mungkin. Makanya that's why gue nggak percaya bahwa itu akan terjadi 2030, karena ini harus terjadi. Udah gitu juga seperti gue bilang, Yeskiel itu harus jadi, Daniel itu harus jadi. Maksudnya akan ada 10 negara yang nanti make peace dengan Israel, itu juga harus terjadi. Israel harus turunin bordernya baru dia bisa diserang. Kalau misalnya sekarang masih raise border, kayaknya gimana orang mau nyerang juga, iya kan? Gak gampang. Udah gitu juga masih banyak sih. Yang paling jelas sih mungkin dari Daniel ya, karena Daniel itu dapat literal interpretation dari malaikat. Jadi malaikat itu langsung ini siapa. Biarpun yang division dia adalah dia ngelihat kayak kambing domba nih, ada the ram, ada the goat yang dari dia nyerang ke kanan kiri utara bawah, siapa dia nggak ngerti. Bayangin ya, prophet saya nggak ngerti itu. Terus kita berharap ada orang yang nggak memiliki mimpi itu untuk mengerti. Sampai orang yang memiliki mimpi itu ya nggak ngerti. Sampai akhirnya Gabriel harus memberikan pengertian kepada Daniel, ini siapa gitu. Ya itu paling jelas sih memang Daniel kalau kita mau tahu. Cuman ya kalau lu mau tahu kenapa, gimana cara kita bisa tahu yang benar yang mana, ya kita belajar semua nubuatan. Kayak misalkan tertempel itu harus ada dulu untuk si antikris itu untuk bilang gua adalah Tuhan di tempel. Sekarang kalau tempelnya nggak ada, dia adalah Tuhan. Kayak gimana gitu. Itu kan belum terjadi juga. Jadi ya gue bilang bahwa ya kita harus pelajari keseluruhannya. Udah gitu yang memang kita harus pelajari dari awal sih. Kayak tadi dia bilang 70 AD. Kemudian ada yang gue bilang ada Ottoman Empire 1537, itu berulang lagi nubuatan Daniel bahwa
69 weeks itu dimulai dari 2020. Kita juga harus lihat dari kalau yang gue pernah sharing yang soal corona itu dari 2020 juga. Nah itu kita udah masuk ke masa transisi, maksudnya kita transisi, tapi transisi berapa lama sampai Tuhan Yesus balik itu kan kita nggak tahu gitu. Jadi kita harus lihat tempel belum ada, Israel juga masih belum make peace dengan di Middle East gitu juga. Mereka juga belum belum ada peperangan yang dilakukan oleh Rem itu kemungkinan besar adalah Iran. Jadi di situ kan disebutin nama. Nah kalau kita cari siapa sih zaman sekarang tuh untuk GOAT, untuk Rem itu udah jelas itu adalah boleh dibilang Iran dan Middle East lah, itu juga belum melakukan apapun karena mereka sendiri juga masih miskin dan masih menderita gitu. Jadi itu belum terjadi. Makanya gue bilang gue berani jamin bahwa 10 tahun lagi juga nggak akan terjadi gitu. Dan Yeskiel 39 juga dikatakan misalnya dia setelah perang bahwa Israel nanti untuk mengumpulin the spoilnya aja tuh bisa 7 tahun. Jadi kalau kita 7 tahun berarti harusnya perangnya di 2023, nggak mungkin juga karena sekarang juga masih pada krisis. Jadi kalau menurut gue tuh nggak mungkin, banyak hal-hal yang kita harus tahu untuk sesuatu nubuatan akan terjadi sih. Jadi kita nggak dikit-dikit kayak oh ini yang dinubuatkan Tuhan Yesus nih, yang paling sering tuh Matius 24. Ini akan terjadi, nations rise against nation, race against race, segala macam itu. Maksud gue tuh lu bisa literally memakai itu untuk segala macam hal guys gitu. Maksud gue tuh lu nggak harus tentang kayak sekarang, ini udah akhir zaman. Dari dulu juga begini yang dipakai. Dan ya itu sih maksudnya kita juga harus tahu, dan kita juga harus lihat dari bahasa aslinya. Kalau gue belajar nubuatan adalah karena nubuatan itu menurut gue membuat iman gue real. Maksudnya kayak gila ini udah nuklir itu ada di Alkitab. Kalau misalnya kita mau cari ya, kalau kita mau cari itu maksudnya di Matius 24 dikatakan bahwa the power of the heavens will be shaken in the last day gitu. Shaken, power heavens yang di sana itu bukan cakrawala, tapi heavens di sana tuh bahasa Ibrani itu Uranus. Uranus itu adalah bahan baku daripada uranium. Uranium adalah nuklir. Nah maksud gue tuh jadi root wordnya itu beda. Kayak misalnya gue bilang corona itu Revelation 6. Yang gue belum bahas adalah bahwa itu kan white horse, kemudian dia pegang a bow, dan kemudian crown is given. Crown itu kan corona. Bow di sana itu bahasa Yunani adalah toxon. Root wordnya adalah toxicon, yang artinya poison. Jadi bukannya bow senjata tapi poison. Nah inilah yang gue bilang bahwa Revelation 6 itu ya corona. Maksud gue poison plus crown. Corona yang bilang masalah kayak first Apocalypse, second horseman, third horseman ini kan panjang nih. Nggak lebih pak semua terjadi langsung. Nah nggak apa dong. Tuhan Yesus terlalu ditebak dong. Jadi nggak semudah itu. Jadi gue bilang bahwa itu nggak akan terjadi near the future sih. Maksudnya near the future dalam 10 tahun ini nggak mungkin terjadi. Karena ya kita harus belajar seluruh nubuatan untuk kita percaya kepada seseorang ketika dia bernubuat gitu. Jadi kan kita nggak kayak lu bayangin gak sih kalau lu jadi orang yang di tahun 1900-an, lu lihat ada perang gitu. Lu nggak ngerti Alkitab. Tiba-tiba bilang this is the day the Lord has come gitu. Jadi sementara you waste your time gitu. Karena apa? Karena Israelnya belum ada, dan itu dibilang ini adalah akhir-akhir, dan lu mungkin martir, lu mengorbankan diri untuk sesuatu yang mungkin Tuhan nggak suruh lu, tapi karena lu pikir bentar lagi Tuhan datang, lu rela gitu. Ya lu dapat crown of martir sih, cuman maksud gue tuh you waste your purpose gitu. Mungkin bukan purpose lu untuk martir, tapi karena lu percaya dengan para pendeta. Makanya gue bilang gue setuju banget sama lu, jangan kayak kita harus hidup sama kayak Paulus bilang bahwa kita harus hidup seakan Tuhan masih datang 1000 tahun lagi gitu. Jadi kita masih fokus untuk mengerjakan apa yang Tuhan suruh kita kerjakan saat ini. Tapi kita tetap berpegang hope of the glory kita gitu. Tanpa takut ya. Jadi kita nggak perlu takut karena kita akan di rapture sebelumnya. Ini yang kita harus tahu. Jadi definisikan ulang apa arti kiamat buat kalian. Kalau dibilang gue takut gini, apa yang perlu takut? Lebih enak hidup di surga daripada di sini. Itu lebih gampang. Jadi maksud gue kenapa lu harus takut? Kenapa lu harus khawatir? Dan kenapa lu harus terlalu fokus ke sini gitu? Lu cuma perlu tahu sekali tak gitu. Udah. Oke. Ntar ada yang terjadi lagi. Oh, ini update. Oh, ini update. Tapi lu nggak harus ini terus yang lu liatin gitu. Janganlah kita berfokus pada sesuatu yang sequel. Itu kan nggak tiap hari ini besok terjadi segala macam tertempel jadi, kan nggak juga, butuh waktu. Nah, itu kan updated lah gitu. Jadi ya setahun sekali oke lah. Tapi maksudnya atau berapa bulan sekali mungkin kalau ada yang update, kita boleh update di gereja. Tapi kalau misalnya mostly ya kita harus belajar discipleship sama kayak yang lu ajarin basically ya Tor ya. Ya. Oke. Nah, menarik sih. Jadi intinya sih yang gue dapat adalah bagaimana kita mengetahui interpretasi yang benar. Pertama kita perlu tahu ngelihatnya dari gambar lebih luas besar, ya. Bahwa koneksinya dengan ayat-ayat lainnya segala macam. Dan ada satu hal sih tadi gue juga yang gue dapat adalah juga ini sih bahwa saat kita mempelajari, boleh gak sih mempelajari akhir zaman ini boleh gitu, tapi ujungnya adalah bukan supaya kita jadi takut atau nggak menakut-nakuti orang justru, tapi justru bagaimana kita justru membangun iman orang lain betul melalui hal itu gitu. Bagaimana kita melihat sebenarnya Bible itu tuh real. Bukan cuma history book, bukan cuma membahas mengenai
awal zaman Adam dan Hawa, tapi juga sampai mencakup sampai akhir zaman. Betul. Dan dengan kita mempelajari kayak nubuatan seperti ini, justru kita melihat bahwa yes, Bible itu masih ada sampai sekarang dan masih berbicara sampai zaman sekarang gitu loh. Jadi sebenarnya itu yang sebenarnya kita perlu tangkap, bukan merasa takutnya. Betul. Karena banyak orang Kristen tuh mendapatkan belajar hal ini jadi takut gitu. Aduh gimana jadi akhirnya worry, anxious, yang sebenarnya bukan itu tujuan daripada pembelajaran akhir zaman gitu. Pembelajarannya adalah supaya kita percaya melihat Alkitab itu berbicara, dan juga justru semakin berjaga-jaga gitu. Betul. Ya. Itu sih yang mungkin gue nggak banyak yang bisa gue tambahkan sih, karena gue juga jujur gue nggak gitu belajar akhir zaman, makanya kenapa gue ajak lu. Tapi itu adalah beberapa poin yang gue dapat dari tadi yang pengen lu discuss. Dan mungkin terakhir dari lu sendiri, ada gak sih yang mengenai akhir zaman ini yang mungkin lu mau sampaikan kepada teman-teman kita yang mendengarkan podcast ini? Ya mungkin kalau dari gue sendiri sih ya, sebenarnya basically gue suka belajar akhir zaman karena ini gue lebih suka approach kepada orang-orang ateis gitu. Maksudnya kayak gimana sih, lu tahu dari mana agama lu bener, agama ini kan sering kali kan, lu tahu dari mana sih Kristen bener? Oke, I can prove it gitu. Gue bisa prove gitu, bahkan bukan proof dari history, sampai di zaman kita sekarang gue bisa proof bahwa inilah di mana kita sekarang, dan apa yang akan terjadi bisa kita prediksi bukan berdasarkan gue yang tahu, tapi berdasarkan Alkitab. Ini namanya ya revelatory gift lah, maksudnya untuk kita bisa tahu kita di mana kita sekarang berdasarkan apa yang sudah Tuhan kasih nubuatkan di Alkitab. Basically sebenarnya kurang lebih kayak gitu. Karena ada juga anointing dari orang Isakar ya, namanya Tribes of Isakar tuh, dia memiliki anointing untuk mengetahui times and season, dikatakan di mana mereka berada, supaya mereka bisa menyerang atau defense. Nah ini yang perlu kita ketahui dong, maksudnya kita di mana, dan kita supaya kita tahu kita perlu offense atau defense sebenarnya basically gitu. Dan ini yang menurut gue kita harus pelajari, dan penting untuk kita pelajari juga. Kenapa? Supaya kita bisa menjawab orang-orang yang kenapa sih lu percaya sama Alkitab gitu? Kan kita masih hidup di sini, kita masih in the Bible time, dan itu dia sih maksud gue tuh kayak semakin lu tahu bahwa nubuatan-nubuatan yang di Deuteronomy dari mulai 1800-an sampai sekarang itu progresif, itu amazing gitu, buat gue amazing, dan itu nggak bisa disangkal oleh orang yang ateis gitu, karena itu terjadi. Dan itu sih. Cuman yang gue perlu tekankan di sini adalah bahwa banyak perdebatan antara yang bilang kan, kayak gue bilang bahwa rapture kapan terjadi, atau ini gue bilang janganlah kita berdebat akan hal-hal yang nggak pasti gitu. Apakah pre-tribulation, mid-tribulation, apakah post-tribulation, kapan ini akan terjadi? Basically menurut gue nggak penting gitu. Menurut gue nggak penting itu kita perdebatkan antara orang Kristen dengan orang Kristen, karena pertama nggak ada yang tahu yang mana yang benar. Lu tahu dari mana lu benar? Lu tahu dari mana gue yang benar? Ya kita cuman kita berdasarkan interpretasi dan berdasarkan logika kita kan. Tapi kan Tuhan nggak kasih timeline. Ini harus terjadi dulu, ini harus terjadi dulu, ini harus terjadi dulu. Tuhan kasih kita times and season. Oke, kita bisa lihat nih berdasarkan timeline yang ada. Nah, tapi untuk rapture itu nggak dikasih timeline-nya. Jadi ini yang akhirnya menjadi perdebatan. Ini kapan terjadi gitu. Ya kita bisa berdebat dari paling dari masuk akal apa enggak aja gitu. Kayak gue bilang kan, kalau misalnya terjadi setelah tribulation, apa artinya gitu? Di rapture terus turun lagi, masuk masuk akal. Ya yang paling benar antara mid ataupun pre-tribulation. Nah, pre-tribulation kapan? Dari Revelation 6, 7, 8, nah ini juga nggak ada yang tahu kan. Jadi gue bilang ini nggak perlu diperdebatkan. Akhir zaman tuh nggak perlu diperdebatkan. Yang perlu kita lihat adalah nubuatan secara keseluruhan. Terus kita tahu kita di mana. Kita fokus bahwa bentar lagi apa yang akan terjadi. Oke, kita udah siapin diri kita, dan kita makin tahu kita makin dekat, ya kita makin harus rajin evangelizing. Itu yang harus kita kejar, dan repenting sih. Maksud gue tuh kita udah overly New Age sih belakangan ini kalau lo lihat ya. Kayak love nggak ada akhir zaman kan. Humanity gitu ya. Kayak karena akhirnya love itu dipromote ke poin di mana lu harus setuju ketika ada seorang pria dengan pria atas nama love. Karena yang jadi masalah adalah dia mengatasnamakan perasaan kan. Love di atas doktrin yang ada, di atas kebenaran yang ada, di atas truth-nya. Ini yang akhirnya kita overly grace, akhirnya truth-nya nggak ada. Jadi kan lu harus love kan. Nah ini yang kita harus tahu sih. Maksud gue tuh akhir zaman is real, dan itu yang membuat kita berbeda dengan New Age. New Age itu nggak ada akhir zaman guys. Jadi New Age itu lu lakuin sesuai yang lu suka, lu yang suka semua positif, semua bahagia. Kenyataannya nggak kayak gitu. Ada akhir zaman yang itu membuat kita berbeda sih. Mungkin ada lagi yang lu mau tambahin, Tor? Nggak ada sih. Jadi menurut gue itu poin yang bagus. Jadi sebenarnya Alkitab juga bisa nubuatannya bisa jadi salah satu bukti daripada juga Kristenan. Menurut gue itu yang menarik sih, karena menurut gue ini salah satu karakteristik yang unik daripada our holy book kali ya. Betul. Bahwa kitab suci di agama kita yang bisa
bahkan nggak berbicara mengenai masa lalu saja, tapi sampai masa ke depan sih. Betul. So, dan itu juga sangat detail kalau kita mau into lebih dalam. Nah, dan buat teman-teman yang mungkin tertarik dengan hal seperti ini, bisa komen-komen juga ya. Komen-komen mungkin juga di Instagram Dennis, di mana Den? Di Dennis.Johan. Atau di gua di @victoriditya, atau juga di Instagram kita di @catataniman.id. Jadi kalian boleh komen kalau ada yang kalian suka, dan kalian mungkin ada yang topik lainnya mengenai zaman yang mau dibahas, boleh di situ. Biar kita tahu nih kalian tertarik apa enggak mengenai topik-topik seperti ini. So mungkin itu aja Den ya buat hari ini. So see you guys in another episode yang pastinya nggak kalah menarik, dan stay safe buat semuanya, stay healthy and God bless.